Shalom Horas, selamat pagi sahabat GKPS TV. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan untuk itu marilah kita berdoa. Ya Yesus, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, dan kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menuntun lewat kuasa Roh Tuhan, baik dalam pemberitaan ini maupun ketika kami bersama mendengarkan, agar kami boleh menjalani dan mengerjakan kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Amsal 26 ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan ini merupakan suatu nasihat kepada kita agar jangan mengikuti pola pikir orang bebal, supaya kita sendiri tidak menjadi sama dengan dia. Dan nasihat ini tentu berdasar pada pengalaman kehidupan yang dapat dijadikan pengajaran praktis yang terjadi di sekeliling kita. Tujuannya agar kita memiliki hikmat dan pengertian dari apa yang benar yang dapat menghantar kita kepada keberhasilan dan tetap mengalami kebaikan hidup. Juga jauh atau terhindar dari pengaruh-pengaruh buruk dari pergaulan dan lingkungan yang dapat merusak kehidupan kita. Dari nasihat ini, secara paralel, kita pun dapat juga pelajari dari apa yang disebut dalam Amsal 27 ayat 17. Di sana dikatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Artinya, dalam pergaulan atau interaksi kita dengan sesama, seharusnya kita semua bisa mendapatkan pengaruh atau dampak-dampak yang membangun, seperti memiliki pikiran-pikiran positif, terbuka, maupun nilai tambah yang dapat berkontribusi untuk saling memajukan diri terhadap hidup kita. Namun bila kita bergaul dengan orang bebal, apalagi mengikuti pola pikirnya yang bodoh, yang dapat ditransfer atau dampaknya untuk kita, tidak ada yang baik selain dari menjadikan kita ikut bodoh. Sebab baik logika maupun pengertian yang ditularkannya hanya menunjuk kebodohannya. Selanjutnya dapat juga kita katakan betapa sukarnya berdialog dengan orang bebal, karena mereka bukan saja tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan lawan bicaranya, apalagi belajar daripadanya. Demikian pun apabila kita mengikuti pola pikirnya, selain dapat merusak akal sehat, tetapi juga membahayakan sekelilingnya. Karena itu, saudara-saudara, perlu juga kita mengerti siapa yang disebut dengan orang bebal dalam firman Tuhan ini. Dalam Alkitab, keberadaan mereka sering digambarkan sebagai orang-orang yang memiliki pikiran-pikiran jahat dan menolak hikmat dan didikan ilahi. Orang-orang bebal adalah orang-orang yang menutup pikirannya terhadap kebenaran firman Tuhan. Dan sikap-sikap yang diperlihatkan terlebih suka mencemooh, memfitnah, ujaran-ujaran kebencian, dan nyinyir. Dalam kategori ini juga termasuk orang-orang yang Tuhan Yesus sebutkan dalam Matius 5 ayat 22, di sana dikatakan, orang-orang yang suka mengatakan kepada saudaranya jahil atau kafir. Atau di dalam 1 Korintus 1 ayat 25, seperti yang dicontohkan Paulus, dengan orang bodoh
yang tidak percaya terhadap tujuan Allah yang mendatangkan kehidupan. Karena itu, perkataan "jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya" dapat berarti lawanlah atau jawablah pikiran-pikiran kebodohan dari orang bebal dengan hikmat dan pengertian dari apa yang benar, sehingga nyata perbedaannya, atau seperti yang dikatakan dalam ayat 5b, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Kendati pun memang kita tidak dapat terlalu berharap adanya perubahan pada diri mereka. Oleh karena orang bebal seperti yang dikatakan adalah orang-orang yang secara sadar telah mengeraskan hati dan menutup pikiran mereka terhadap kebenaran firman Tuhan. Atau dengan kata lain, orang bebal adalah orang yang tidak dapat belajar, tidak dapat diajar, dan karena itu usaha untuk mendidiknya terlebih sering seperti menjaring angin dan menimbulkan kesedihan bagi orang-orang yang mengajarnya. Karena itu saudara-saudara, nasihat ini menjadi sangat penting untuk memperingatkan kita, yaitu setidaknya agar kita tidak ikut-ikutan menjadi bebal dan bodoh karena menjawab mereka dengan mengikuti logika kebodohan mereka sendiri. Artinya, manakala kehadiran orang-orang bebal tidak dapat kita hindarkan di sekeliling kita, setidaknya menjaga diri kita tidak dipengaruhi oleh pikiran-pikiran mereka. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang mengajar kepada kami hikmat dan pengertian Tuhan, agar kami tidak menjawab orang-orang bebal dengan pikiran kebodohan mereka, tetapi kami terus dapat diterangi kebenaran firman-Mu, sehingga nyata kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang menolong kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.